Hello public people, balik lagi di ruang podcast. Apa sih? Episode 2. Episode kedua ya? Ini termasuk ya? Dikat. Oh iya benar. Enggak lah. Buat apa di-cut? Uncut. Uncut version gitu loh. Kita harus memfilter diri sendiri. Betul. Jadi pembahasan kali ini kita bakal ngomongin apa? Seberapa bucinkah Anda gitu? Seberapa bucinkah Anda? Atau definisi bucin? Atau definisi bucin atau mengenai masalah percintaan. Kenapa harus kayak gitu ya? Oh iya, tapi ngomong-ngomong kebetulan lagi pada itu kita kedatangan dua, bukan Jadi tamu surga. sih, dua teman kita lah gitu. Oh, teman dong. Iya teman. Yang Kita mulai podcast ini dengan Oke, dengan pembahasan enggak tadi langsung dibahas nih. Nih dengan dua guest kita lah yang biar aman deh. Jangan lo pada. Siapa dong? Mas dong. Oke, yang pertama siapa? Kenalin dong, ngomong dong. Halo, nama gue disamarkan Mawar. Mbak Mawar. Ntar ngomongnya Siapa yang tuh uning? swing. Gue Desyat, saudaranya Tommy, saudaranya calon saudara Fania, ya. Temannya Hai, calon Arif saudara. ya. Terus Ya, yang satu lagi. Halo, saya Fania. Teman dekatnya Tommy. Jadi teman doang. Teman dekat, teman dekat. Teman dekat yang akan jadi teman hidup. Iya. Dan temannya Desya dan Arif. iya. Tapi kita di video kayaknya nggak pernah, jarang ya. Ya, karena kita jarang ada orang baru nggak sih? Iyalah. Karena ini lebih lepas. Lo kalau di video tuh ngerasa kayak gue diliatin orang. Kalau ini kan bodoh amat. Kalau Iya. di video juga gue gak bakal mau. Gue juga mau. Muka gue dipakai stiker. Atau enggak di blur. Stiker tai ya. Lah, memang bener kan? Juga dong, kan bisa stiker semua. Iya. Tawa. Kenapa harus itu? Oke, Serem. jadi mulai pembahasan nih jadi seru nih. Nah, misalkan kayak bisa jadi kan kayak orang kan baper gitu loh. Kalau misalkan orang misalkan kayak pacare gitu, tapi memang dalam tanda kutip ngomongnya tuh karena memang nggak enak, karena dia jadi ngomongnya temen gitu loh. Mungkin nama kayak saudara mungkin gitu. Tapi sebenarnya lu menurut lu salah nggak sih? Siapa dulu nih? Ya, siapa aja? Santai aja. Gambreng. Ya tahu loh. Ntar gambreng sama-sama terus. Hitam semua, putih semua. Itu bukan gambreng, Bapak. Apa? Itu gambreng. Oh iya deh. Itu yang lo maksud sulit gue. Iya sulit. Goblin. Banyak yang diselamatkan. Jadi gimana? Menurut kamu dulu deh. Aku tadi belum nyambung loh pertanyaan. Gak nih misalkan kalau ngomong ke mungkin masih kayak keluarga atau saudara tapi masih kayak malu-malu gitu loh. Ngomongnya tuh masih ngomong teman gitu. Tapi sebagian orang kan ada yang kayak kok ngomongnya teman Iya, gitu. padahal Padahal kan gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa dulu? Monggo. Fania dulu lah yang pacaran kan gue. Gue paling terakhir lah. Iya. Kalau Ini menurut gimana? gue fine aja karena nggak perlu nunjukin kemesraan di depan orang. Kemesraan itu ya cukup kita berdua aja tahu. Iya. Terus menurut lo Des? Kalau gue iya sama. Karena itu lebih ke arah yang ngapain lo peduli apa ya? Salah. Kalau gue itu senyamannya orang sih, tapi maksudnya nggak salah kayak gitu karena kan ya mungkin dia masih mikirin omongan orang apa gimana, jadi dia nggak enak gitu loh. Kayak aduh kalau pacar nanti mungkin kalau misalnya dia bilang pacar nanti putus atau gimana gitu, udahlah teman aja gitu. Kalau jadi syukur, nggak jadi ya udah gitu kan. Cuman itu hak masing-masing orang. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah selama dua-duanya nyaman. Kecuali cuma satu nih, terus yang satu ngerasa kayak kok gue cuma dianggap temen ya gitu. Ini salah sih nanti.
Nggak ketangkep. Enggak, ya Allahu Akbar. Ya lanjut. Kalau betul tuh gimana Mas? Kalau gue sih, gue bukan orang yang gimana sih ya, maksudnya terserah aja sih. Cuma dengan gue disuruh lebih kenceng nih, nggak enak banget gak sih ngomong tapi kenceng. Ngegas ini. Sedangkan itu ngomongnya biasa. Balik lagi, jadi kalau antara teman atau kenalin sebagai pacar, kalau buat gue mendingan kalau gue punya pacar gue akan bilang ini pacar gue atau ini calon istri gue atau ini segala macam, karena dengan begitu siapa tuh diijabah. Oh, lo ngenalin juga, maksudnya bukan yang kejadian tadi ya. Kalau Iya. kalau keluarga lo pas lebaran nih siapa nih? Ini calon gitu kan, kayak lebih mereka juga akan lebih. Kalau misalnya kenapa terjadi, mereka akan Iya lebih kenapa enggak mempertanyakan. sama yang kemarin aja sih, kita udah Oh. cocok gitu-gitu. Kalau lo bilangnya temen, oh ya udahlah toh temen ini kalau gitu. Iya Kalau sih, dari gue. gitu. By the way, ntar lo kemarin saudara gue tuh baru selesai tunangan gitu, jadi memang dia ya itu sih dikenalkan ke keluarga kan kalau dia tuh mau jadi calon suaminya si saudara gue ini gitu. Jadi nggak ada yang salah sih dengan ngomong pacar atau sepupu. Tidak sepupu sih. sepupu dong. Kalau sepupu beda, hei. Kalau sepupu itu beda. Anda Gue udah jelasin, gue lanjut. Ingat lo ya? kenapa jadi bekarahnya langsung ke hubungan saudara? Beda inian dong. Hei, Gue nggak fokus banget nggak sih? Anda kurang fokus? Kenapa Aku harus butuh minum es aqua. gitu dong? Nggak apa, ntar banyak dikit-dikit. Terus Kalau oke, kita bakal Lu dari lo dulu dong, lo bukan nanya. lah. menurut lo, Menurut gua. ya lo harus ngasih pendapat dong. Bukannya gua dia. Gua belum neng. Mau buat Ya, Minum, minum. kenceng nih, ini gitu nih, gue tabuk lu. Kalau menurut gue sih basically ya memang itu fair ke masing-masing sih. Jadi misalkan kalau dari pribadinya pasangan kita it's okay gitu. Tapi misalkan kalau mungkin ya namanya setiap orang kan mempertanyakan gitu loh. Kau kena kenapa sih? Aku dipensi begitu temen. Ya kan mungkin tinggal dijelaskan kenapa Padahal kan gitu. ujungnya teman Kenapa hidup harus gak gitu? sih? Iya Iya, benar kan? Emang betul, tidak ada yang Ketika lo salah. bilang dia teman, gak ada mantan teman, ada sih. Iya. Tapi ketika sudah menikah mantan pacar. Iya, tapi kan teman hidup, Iya. tetap teman gitu loh. Langsung ke sana ya. Iya. Akan jadi panjang. Kalau Tidak kalian- apa-apa. kalau Saya kalian suka. calon-calon- Saya suka watch calon-calon time yang gede. dengerin, Kalau 1 jam tidak apa-apa. Deddy Corbuzier aja 1,5 jam di-upload juga. Kenapa kita tidak? Enggak, mungkin- bukan. Mereka yang dengerin enak. Kita yang ngejalanin berdua ini loh, Pan. Yang cuma ngeliatin mereka berdua kayak ya udah, enggak apa. Lanjut. Oke, bahasan topik yang kita bakal menjurus adalah bucin atau budak cinta, definisi aslinya. Oke, gua long short story aja ya. Long story short. Ya sudahlah. Gue nggak bisa gambar Nazi terus. Mungkin bukan sejarah sih. Sejarahnya itu bucin itu dari mungkin kalau kalian pernah tahu sih dari Skinny Indonesian 24. Tahu. Ya. Dari Andovi, sana. Andovi Andovi Loloves. dan Jovial Loloves. Oh ya. Respect you bro. Terus mereka berdua mempopulerkan kata tersebut, bucin atau budak cinta, yang memang konotasinya tuh memang kalau dilihat sih parah sense. banget ya gitu ya di apa? Kesana negatif. Iya betul gitu loh. Nah cuman gue pengen lihat gitu, pengen tahu sebenarnya bucin itu sebenarnya benar-benar yang separah itu nggak sih, atau mungkin menurut kalian itu tuh kayak ini masih wajar kok, bukan yang terlalu parah gitu loh, atau mungkin malah kalau orang level bucin segitu, level bucin yang mungkin kalian tinggi itu tuh setiap orang tuh malah oh ya udah ini biasa kok gitu loh, di setiap mungkin karena circle-nya ngelihatnya sering begitu, atau mungkin dia terinfluence sama
sama sosial gitu loh. Terinfluence sama selebgram mungkin yang yang mungkin kelihatannya ya, bucin gitu. yang mungkin apa namanya dia nginep berdua di ini biasa aja gitu loh, tapi kan bagi setiap orang kan apaan sih lo gitu loh. Iya, Nah, kok gitu lo loh. Ini menurut dari Daripada dari lo tapi sendiri gini. dulu apa? Bukan, kalau gue rasa sih kita mulai dari kayak kalau dari gue kan sudah menikah. Dan Desya kayaknya tidak akan berpacaran dalam waktu yang cukup lama. Enggak juga. Enggak juga dong, bisa aja gue. Lo belum kan? Udah. Belum pacaran untuk beberapa waktu yang lama. Iya. Maksud gue itu. Jadi kayak dia tuh jomblo udah- dengan waktu yang lama gitu aja. Yang halusnya gitu ngomongnya dasar. Habis gue mikir kayak Iya, apa mau maksudnya gitu. Gue sendiri Enggak. dulu enggak gitu dong. Enggak. Gue salah ngomong. Ntar kalau di play lagi pasti gue yang salah. Terus kalau di sini kalau nggak tahu kalian Tommy dan Vania itu pasangan. Jadi kayak pendapatnya tuh emang kita nggak ada yang satu ini backgroundnya beda gitu. Kalau buat gue definisi bucin tuh ketika lo melakukan sesuatu dan lo merasa lo tidak ingin tapi lo harus lakukan karena lo nggak pengen hubungan di antara dua orang itu tuh selesai gitu, berarti itu gue rasa sudah di situ tuh udah bucin. Kalau misalnya kayak gue udah nikah terus Hani tiba-tiba minta beliin ayam bakar di Bogor, juga gue ke Bogor dan itu tidak bucin kalau untuk gue karena gue mau. Iya. Tapi kalau gue malas dan harus kesana karena gue nggak pengen itu selesai, ya itu mungkin bucin karena lo diperbudak, lo nggak punya kebebasan nggak sih? Tapi iya sih. Tapi balik lagi ya, kalau mungkin kalau bucin dalam konteks Definisinya. masih pacaran sih, kalau secara universal sih mungkin bucin dilihatnya dari konteks masih pacaran kan. Betul. Karena kan di luar kalau nikah kan itu kan namanya kewajiban gitu loh memang. Iya, maksudnya even gue sama Hani Heeh. belum menikah pun kalau gue mau ngelakuinnya gitu. Iya, kan balik lagi jadi apa namanya? Balik lagi jadi kayak kalau bucin itu mungkin dilihatnya kayak sama-sama oke gitu loh. Iya, Sama-sama betul. sama-sama ikhlas gitu Ikhlas. menjalankannya Betul, gitu iya. kan. Nah, kalau dari lu gimana? Definisi bucin tuh Ya menurut lo sih kayak Ya emang menurut gue kayak gitu, cuman memang menurut gue bucin tuh ada dua gitu loh, ada yang toksik sama yang ada yang enggak gitu. kayak lo ngomongnya harus lebih kenceng gitu gak sih? Oke, baik. Kita bukan lagi gini-gini kipas-kipas. Ya gue lagi fokus ke boba. Jadi gue gak lihat tangan lo, sumpah. Maafin. Gue bodoh banget. Udah. Image gue jelek nih di sini. Karena gue mau wibawa ceritanya. Kan. Tadi apa? Lupa. definisi bucin. Enggak, ya. Tadi gue udah ngomong apa? Oh, Iya, Nah, ya menurut bucin lo. ada lo, menurut katanya gue ada tuh dua. bucin ada dua. Yang satu toksik, yang satu sehat gitu. Nah. Ibaratnya kalau toksik kan kadang ya ketika lo udah lama deh lama berpacaran, terus misal si cowok nih makin ngekang misal gitu, terus gak ngebolehin lo A B C D gitu, Iya. dan lo ngikutin, tapi sebenarnya lo tuh ngikutin bukan karena lo mau, tapi karena ya udah hubungan. Ada ya beberapa orang berpikir misal ketika hubungan tuh udah bertahun-tahun, Iya. aduh sayang nih, ibarat kata misalnya buat nyerah, ya udah deh gue ikutin mau dia, itu sebenarnya kan bucin kan, ya udah apa yang dia mau gue Gue turutin. turutin. Tapi dia tuh kayak gitu bukan dengan sadar diri, oh apa yang si pasangan ini bilang tuh bener ya udah gue ikutin, enggak, cuman karena semata-mata ya gue mau nurutin aja apa yang dia bilang biar nggak ribet gitu. Itu kan sebenarnya bucin, tapi itu toksik gitu loh. Iya. Nah terus misalnya harus ngabarin, sebenarnya dia nggak ngerasa apa-apa gue harus ngabarin tuh, nggak gitu loh, gue bukan anak kecil. Ada orang yang pikiran kayak gitu kan, tapi di sisi lain ada orang yang memang sama-sama mau kayak gitu, sama-sama ya gue pengen pasangan gue tahu gue di mana, dan gue pengen tahu dia di mana, dan mereka berdua tuh sama-sama mau gitu. Itu kan berarti bucin yang nggak toksik kan, maksudnya bener-bener sama-sama kayak ya gue pengennya kalau gue pergi ada lo, tapi nggak ada keterpaksaan. Terus kalau misalnya nggak jadi ikut pergi sama temen, kalau nggak ada pasangannya dia juga nggak bete Ya udah gitu ya. itu kan Terima aja. itu kan berarti kan bucin yang nggak toksik kan. Iya. Jadi intinya bucin menurut gue tuh ya lu ngikutin Iya, apa namanya? apa yang pasangan lo mau, tapi toksik enggaknya tergantung lo ikhlas atau enggak gitu. Lo berdua ngapain sih? Dia mau pegang Emosi. Gue kan gak fokus, mohon maaf nih. Gue lagi ngejelasin lo gini-gini.
Astagfirullahaladzim. Biar fokus Des. Enggak fokus bu. Sebel gue. Katakan Des, katakan. Katakan tidak pada Sumpah. bucin. Go massage, Gojek. Gue udah kayak gini ya. Gue udah gak laku 5 Tuh asap tahun. udah rapi rambut tuh. Ada gerak ya. Gue yang paling Kayak mau kata pendengar Mas. yang baik kayaknya. Gue sebelum kalian dengerin gue udah jadi pendengar. Ini sebenarnya podcast apa sih gitu. Jadi terus menurut kamu gimana? Apa dulu lah. Lah, saya kan udah. Oh udah ya? Iya. Belum. Tadi saya sudah selipin. Belum. Tapi kan Sudahlah. Belum. Ya, Belum. ya udah nih, menurut saya ya, kalau bucin itu tuh memang balik lagi harus ada keikhlasan masing-masing. Karena kalau memang jadi keterpaksaan itu apa ya, jadi kayak benar-benar bucin yang berlebihan gitu loh. Tapi dari standarisasi setiap pasangan kan beda-beda ya. Maksudnya kan kayak misalkan mungkin kalau dari gue kalau dari orang lain mungkin kayak memang harus setiap hari jemput, walaupun memang waktunya yang dia mungkin harus bisa ke bisa nganterin, mungkin kayak nganterin ibunya atau di nongkrong sama temen gitu loh. Jadi kayak keterpaksaan untuk menjemput gitu loh, jemput pasangannya gitu loh. Jadi kayak nggak ada jadi masing-masing tuh kayak terlalu meninggikan ego sendiri gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Gimana menurut Anda? Intinya sama, kalau nggak ada yang merasa terbebani berarti kan nggak ada kata bucin kan. Gitu. Kalau misalkan sama-sama ikhlas berarti nggak bucin. Gitu. Berarti gini, konklusinya adalah kita semua tuh sepakat kalau bucin itu kita nggak bisa mendefinisikan orang lain, karena orang lain yang jalanin gitu kan. Kayak gue pernah waktu itu nganterin Hani waktu itu belum nikah ke Pondok Cina, dan balik dari sana karena udah malam jadi dia gue temenin naik KRL, baliknya cuma bisa nyampe Manggarai. Oh. Dari Manggarai gue jalan sampai halte terdekat tuh bukan pasar rumput, apa Iya, yang bener, itu serumput yang bener. ada flyover di Perempatan. atasnya. Iya, perempatan situ deh pokoknya. Ah. Baru ada itu yang busnya 24 jam, sedangkan gue udah jam 1. Oh, Harmoni. Sama rumput. Manggarai. Bener-bener Oh, Manggarai. Harmoni sih, bukan Dekat yang pasar rumput tapi. Oh, sebelah sini ada Iya, satu tahu halte tahu. itu. lah. Salemba situ Salemba kan. kayaknya. Oh. Nah, terus gue mikir kalau waktu itu mungkin itu definisinya bucin banget sih. Cuma gue gak ngerasa berat. Yang penting dia nyampe rumah dengan selamat. Sama gue dulu pernah gue Bendungan Jago tuh. Iya. Itu dari situ itu padahal belum pacaran, masih pendekatan. Terus gue naik motor kan dari rumah. Pas di Bendungan Jago itu Gue tuh bisa naik motor. enggak jemput kan, dia jemput. Ya, gue make sure dulu di Dia situ. jemput terus habis itu sampai Bendungan Jago mogok. Gue nggak tahu deh kenapa, pokoknya bener-bener nggak bisa nyala. Rumah dia tuh di Menteng. Oh iya. Itu tuh gue berdua nuntun, tapi gue enjoy aja jalan. Tapi gue ngerasanya emang itu nggak bucin gitu loh, walaupun mungkin gue bukan bucin, busai. Udah Bisa ya saya. enggak? Busai. Oh, karena Gimana? baru. Gue tuh bisa ngelakuin itu tuh ke temen gue gitu, siapapun gitu. Ya namanya lo mogok, masa gue gak mau, gue tinggal lo gak level gitu kan, gak mungkin. Ya udahlah gue temenin gitu, tapi gue ngerasa gue tuh bucin gitu. Bener, ya bener sih. Ya iya Tapi sih. mungkin dilihat orang tuh Iya, bucin agak gitu. berlebihan gitu loh. Kan dari Itu karena gimana? standar Manggil sosial. mobil derek. Enggak, justru Lebay kalau gue rasa dengan adanya yang pendapat Desya tadi, itu harusnya Gojek tuh bikin pembaruan. Sis. Apa? Ghosted. Oh, bodo amat. Tapi bener juga sih. Disebut, lo pesen nih, bang, posisi di mana? Masih di pinggir jalan nih gitu kan? Mau kemana? Pom bensin terdekat, coba aja deh gitu. Iya. Ghosted. Ghosted. Disetut Iya kan? bener ya, bener. Ya masa lo go ride, Iya. go massage, apa lagi kan? Capek dipijitin gitu kan? Motor yang dipijitin. Ikan motor ya bapak yang nggak nyala. Iya, ghosted bisa deh kayaknya. Aduh. Oke. Terus gue bilang, terus? Oke, gue kita bakal mengeluarkan pendapat. Nah, apa namanya, mengenai atau enggak gitu? tanda-tanda bucin gitu loh. Tapi sebenarnya ini menurut kalian tuh kayak Tandanya. apa namanya, benar-benar termasuk bucin banget ya sih gitu loh.
Yang pertama adalah nih gue ngambil dari ussfit.com. Oh ya. Yang pertama adalah sudah jarang berkumpul dengan teman karena sibuk pacaran. Itu Menurut ya lo sih. itu Gue rasa standar, itu ya. apa namanya? Menurut lo itu bucin yang Salah satu level bawah, menengah atau tinggi kalau menurut lo? Nah, tapi tingginya tuh gini. Tingginya Apa? tuh negatif banget gitu ya. Apa gimana sih? Apa namanya? Ya, maksudnya Iya. 1 sampai 10, Salah. satunya tuh rendah apa Iya. tinggi? Rendahnya tuh di dalam Rendahnya artinya mungkin apa? iya negatif, lebih ke negatif. Berarti semakin tinggi negatifnya makin tinggi Iya, gitu kayaknya loh. ini udah wah ini Udah parah banget nih banget berarti gitu. nih gitu. Berarti pakai angka aja ya. Iya, Iya, 1 sampai 10. 1 sampai 10. Iya. Lo kalau menurut lo kalau kayak nggak udah jarang ngumpul sama teman Kalau- karena sibuk pacaran. Sebenarnya kalau pribadi gue itu 8. Oh, Tapi iya, kalau 8. kalau lihat sosial itu 2. Oh iya. Kalau diri gue tuh itu 8 gitu. Tapi ketika lo berhidup sosial itu 2. Nggak Itu maksud- udah biasa gitu loh. Iya maksudnya dalam artian misalnya kalau lo ngajak ngumpul di grup nih, sorry gue gak bisa, gue sama Pacaran. gue malam minggu nih Iya, karena ada mungkin dari aja, Senin sampai Jumat lo kerja. Iya, atau tahu gimana misalnya kan. kita udah iya nih tiba-tiba sorry gue nggak bisa lah gitu lah gitu ya, tapi untuk sosial tuh ya udah biasa. It's okay gitu. lah ya kalau Oke lah, lagi udah inian ya. makanan sehari-hari lah gitu. Kalau menurut gue sih kalau udah jarang kumpul sama temen sih ya Berapa skornya? sudah masuk ke 9 sih, udah masuk ke 9 karena 10-nya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, berat kayak berat badan lu. Satu. Waduh. Oh ya maaf ya. Enggak gitu. Langsung klarifikasi. Gue sama dia tuh gue sama Tommy tuh sepupuan, jadi Sudah biasa untuk udah biasa menjatuhkan ya. satu sama lain. Kita mau akan lihat gimana dia menjatuhkan gue. 1-0 berarti ya. Terus Karena memang kalau udah jarang kumpul sama temen sih gimana ya? Kalau dari dilihat, kalau mungkin dengan alasan yang memang mungkin dia jarang ketemu atau apa itu mungkin it's okay. Tetapi kalau kayak sering gitu loh, kalau kayak sering mungkin kayak udah terlalu parah sih. Kalau Tapi misalnya gini. kayak sering gitu. Kadang menurut gue kenapa gue akhirnya ketika di sosial itu gue nilai 2, karena nggak semua orang punya teman yang berkualitas, Tom. Karena gini, ketika kalau gue nilai 8 karena gue bisa jamin gue akan selalu ada buat teman gue gitu. Gue akan usaha selalu ada buat teman gue. Tapi belum, kenapa orang lain tuh bisa lebih milih pacar? Mungkin karena memang bisa ada, jadi nggak ya? pertemanannya toksik gitu, atau ya dia ngerasa memang pacar dia ini tuh yang bakal bisa, sebenarnya nggak nampik nggak sih kalau pasangan itu tuh yang emang bakal nemenin lo tuh sampai akhir Iya hayat betul, gitu loh. betul. memang. Tapi menurut gue kalau di pribadi gue teman dan pasangan tuh bukan pilihan. Mereka Iya. tuh hidup Harus dampingan, dampingan. ibaratnya gitu. Ah. Gue tetap butuh temen gitu. Ah. Walaupun nanti gue hidup sama pasangan gue, tapi gue butuh temen. Tapi kan ada orang yang nggak semua orang gitu loh. Nggak semua orang bisa punya temen yang berkualitas. Iya. Jadi mau nggak mau ya dia apa namanya? Ya ke distract. Mau nggak mau dia lebih milih sama pasangannya gitu. Jadi balik lagi ke itu sih, kalau secara sosial mungkin apa yang biar kita tuh nggak mengucilkan gitu loh. Iya. Kadang kan ada orang juga misalnya dia milih pasangan nih, terus tiba-tiba dia dikucilin gitu loh. Terus dia punya temen, terus akhirnya dia putus, terus dia nggak punya teman. Sebenarnya kasihan ngerti gak sih lo? Iya. Jadi gue dulu kan kayak gitu kan, ketika temen gue misalnya punya pacar tuh gue bete, bukan betenya karena ya mereka nggak ada Iya. waktu buat gue gitu. Sedangkan ketika gue punya pacar tuh pacar gue nomor 2, temen gue nomor 1 gitu kan. Nah tapi gue waktu itu punya mantan dan dia apa teman-temannya tuh ngajarin gue buat jadi tuh temennya cewek itu ketika dia punya pacar itu bener-bener hilang gitu aja udah langsung gitu. benar-benar Terus nggak kontak atau pas segala putus macam. tuh balik lagi. Tapi temennya tuh nerima gitu. Oh. Karena kata dia, ya itu wajar lah Des gitu. Karena semua orang tuh lo temen. Kalau emang lo temen, lo akan selalu ada buat dia. Lo Iya. tahu lah gitu. Ketika lo punya pasangan ya memang pasangan itu kalau menurut mereka tuh memang lebih prioritas dari teman karena lo akan hidup. Dan di situ gue belajar, oh iya juga ya gitu. Akhirnya dari situ
ketika temen gue misalnya tiba-tiba punya pacar terus ngilang nggak pernah jalan terus pas putus ngajak gue jalan, akhirnya gue ya udah nggak apa-apa, gue pengen jadi teman yang baik gitu loh. Terkadang di sosial kan kayak ya aduh lo ingetnya pas lagi doang. pas seneng doang. Iya, pas seneng doang. Salah bodoh. Iya pas susah doang dong. Ya Allah, Desya. Lo senengnya pas susah doang lo seneng. Lo datangnya pas susah doang. Iya gitu. Tapi sekarang gue seneng Tom kalau digituin, karena berarti lo orang yang bisa diandelin. Yes, walaupun konotasinya negatif ya, maksudnya lo ke gue cuma susah doang, tapi entah kenapa mungkin karena gue males mikir negatif, kan kesel ya, maksudnya ketika dia susah kasihan tapi kesel, jadi gue ikhlasin gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, gue bener-bener nggak apa-apa ketika teman-teman gue tuh datang pas susah, berarti gue tuh bisa diandelin, berarti gue tuh tempat bersandar. Asik. Pokoknya nanti kalau ada yang nanya-nanya nomor teleponnya Desya bisa kita tulis di deskripsi ya. Deskripsi. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol kayak Desya gue lagi susah nih gitu. Dari SMP gue tuh jadi konsultan percintaan. Asli. Padahal bukan cintaan gue. Biasanya gitu sih. Iya, orang yang ngerusak gitu. Astagfirullah. Ayo lanjut berpendapat. Aduh, saya nggak bisa berpendapat banyak. Nggak apa-apa, jelas aja Gak gitu loh. apa-apa. Maksudnya itu mungkin dari yang punya pacar. Iya Aduh. dong. Ya, Soalnya kalau gue seringnya main sama temen bawa pacar, seringnya gitu. Iya. Jadi balance gitu ya. Jadi biar nggak disangka bucin, Iya. biar bisa bagi waktu lah sama pacar juga gitu. Jadi saling kenal lingkungan juga kan, lo tau temen gue tahu pacar gue. Tapi kalau dari ini kan kayak lo ada kayak intens, kayak misalkan mungkin kalau dari lo tuh kayak kebiasaan mungkin kalau apa ya mengumpul gitu sama teman, kayak pengennya tuh ada gak sih kayak di satu titik gitu, kayak misalkan lo ada pacar ya udah gue lagi pengen me time sama temen gitu loh, dalam artian bukannya kayak apa namanya mengesampingkan gitu loh. Cuman kan kadang ada yang kayak tadi Desya bilang kayak bucin toksik itu kayak harus yang harus banget gitu, kayak ada gitu. Mungkin kayak dia nggak mau masuk ke sosial pasangannya gitu, kayaknya maunya pasangannya itu yang masuk ke sosialnya si cowok atau cewek gitu loh. Kayak itu kan jadi kayak keterpaksaan tersendiri gitu loh. Ya kan? Tapi kan kalau kita kan nanya dulu kan, misalkan kamu lagi main sama Mas Rifat atau sama mau ikut nggak? Aku bilang enggak, ya enggak. Iya ya udah gitu loh, simple as that gitu loh. Baiknya ya balik lagi kayak gitu sih. Kalau cumi lo kentang. gue mau Lanjut ditenggorokan nih. Dah. Terus yang kedua adalah nih bela-belain ketemu dia meski ada urusan yang lebih penting gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue nih, gue dulu deh. Kalau scale-nya tadi 1 sampai 10, kalau ini berarti kalau ada urusan penting sih menurut gue udah tingkat 9. Karena 10 Allah. itu. Tapi sempurnaan. pentingnya tuh benar-benar, maksudnya definisi pentingnya tuh pokoknya pentingan urusan inilah dibanding si pasangan ini. Iya, mungkin kayak posisinya kayak gitu. Iya, berarti gini aja kita bilang kalau kayak misalnya lo udah bikin janji mau makan tapi tiba-tiba ada ketemu keluarga atau ada sesuatu yang harus lo datengin atau ada keluarga atau sakit gitu, harus batalin gitu. Atau enggak mungkin kayak lo tuh memaksakan dari diri lo sendiri. Misalnya memaksakan dari diri lo sendiri, misalkan lo kayak lo tuh misalnya lo tahu kalau lo tuh sakit tapi karena pacar lo minta jadi kayak harus kesana gitu loh. Itu kan maksudnya kan bisa aja kan dia sakit kalau masalahnya gitu. kalau misalnya gue lo scale dulu dari berapa? Dari 1 sampai 10 menurut masalahnya kalau kondisinya kayak gitu 2, karena kalau gue selama itu misalnya gue yang sakit, gue bela-belain tuh pasti, karena even itu pacar atau temen itu pasti gue bela-belain. Tapi kalau kondisinya ada keluarga sakit ya gue pasti lebih milih keluarga sakit. Pokoknya selama bukan, kalau gue sendiri gue akan paksakan gitu, tapi gue ikhlas. Nah tapi kalau misalnya itu
menyangkut orang lain, gue pasti duluin yang lain itu. gitu. Jadi kalau misalnya diri sendiri 2, tapi ke orang lain itu 8. 28 lagi. Ada apa? Dua 28. Oh iya. Wah, Iya 228 benar. apakah ada podcast Enggak. yang selanjutnya di 228 mengenai apa ya? Waduh. Wow. 228 gimana sih? Ya, Waduh. Dibantai kan ya? Tapi kalau menurut lu gimana Mas? Scale-nya tergantung sih. Balik lagi ya, gue kalau ditanya apa gue akan jawab biasa aja sebenarnya, karena bukan urusan gue gitu. Kayak lo mau lagi kayak lo mau skripsian tapi cewek lo minta anterin belanja gitu, terus lo milih anterin belanja, ya terserah. Tapi Tapi misalkan udah lo bisa deadline. ngukur ya berarti skala prioritas dia yang lebih penting itu adalah pacarnya, bukan skripsinya gitu. Iya, skala prioritas sih Iya, memang iya, sih kalau benar, itu sih benar. lebih Bisa dibilang pasti bucin, bisa sih. dibilang enggak gitu. Iya. Kalau untuk kali itu ya. Makanya balik lagi bucinnya dari pandangan orang atau Betul. pandangan pasangan Nah, tapi masing-masing. maksudnya gini, ini tuh dari pandangan General. lo. Kalau Ini tuh pandangan gue kayak gitu. enggak Itu biasa aja. enggak Ya ketika udah. lo itu tuh dari pandangan lo tuh ukurannya berapa gitu. Kayak tadi masalah apa? Jarang ngumpul, kalau pandangan gue 8. Tapi kalau gue hidup bersosial itu 2. Kalau gue lihat di sosial tuh itu udah biasa Biasa. banget. Tapi pribadi gue tuh masih nilai itu tuh 8 gitu. Nah, dari pribadi lo Kalau tuh gue gimana? tengah-tengah kali 5 Lima. kali ya. Iya. Karena gue mungkin Iya. akan ngelakuin hal yang sama. Kalau untuk Tapi gue gak ngerasa itu bucin waktu itu. iya sih. Karena dia ikhlas. Iya. Kalau aku sih 8 ya kalau kayak gitu. Ya memprioritaskan dalam artian dari pribadi Lagi kamu sendiri. darurat kan, misalkan lagi darurat nih. Bela-belain ketemu, misalkan GERD gua kambuh gitu, nyesek-nyesek. Mau ketemu gitu, ngapain? Nian gua tidur. Oh, jadi kayak gitu toh. Iya, Saya enggak dong. kalau saya tidak. Dia pengalaman sebelum saya. Kartu as. Langsung dibuka. Abis ini lihat story masing-masing udah pada Enggak, lo lihat aja profil Gua udah enggak kayak gitu profil ya. gue. Profil gue gak ada fotonya. Hampir. Untung bisa ngerem. Menurut Fania apa? Udah ya tadi. 8. Bodoh amat, baru tadi gue ngomong. Udah tadi. 9, 8, 5 ya udah. Iya. Tapi overall berarti termasuk Negatif lumayan lah ya tinggi. buat itu ya. Oke. Terus kita lihat taruh nih. Apa nih, pasangan selalu berbicara tentang dirinya sendiri dan kita tidak kan karena kita pasangan selalu berbicara tentang dirinya sendiri dan kita merasa tidak pernah didengarkan. Nih dari tribunnews.bogor.com. Kenapa harus Bogor? Ya mungkin Karena dia dingin. Apakah Kayak Bogor gitu. banyak bucin? Karena dingin. Jadi Gitu ya? pasangan selalu berbicara tentang Jadi iya, dia iya. ngedominan Iya. gitu. Iya. Pokoknya dia maunya cerita tentang dia. Gue Iya. gak mau tahu tentang lo. Kayaknya nggak hanya pasangan, temen juga gitu Iya. banyak. Wadah. Itu gue kasih 9,9. Iya. Gue benci betul Iya. begitu. Gue juga 9. Kalau dari ini 9 kan kenapa coba? Ya karena apaan gitu. Kenapa lo harus fokus sama diri lo sendiri? Hello. Lo hidup bersosialisasi. Bukan maksudnya dalam artian tuh misalnya kayak berpasangan nih. Iya. Ah, Kan lo pasangan berdua. Bukan lo sendiri. Lo pacaran Iya. sama tembok. Kalau gitu. Emosi. kalau menurut kamu? Ya gitu. Harusnya sih lebih banyak ngedengerin ya dibanding kita yang ngomong. Balance lah minimal. Balance ya kan, Iya, saling mengungkapkan saling mengungkapkan, pendapat, saling mendengarkan. Tapi kalau kayak gitu kan yang satunya tertekan dong. Iya. Kalau misalkan kita ngomong dulu. Tertekan. Tertekan. Bodo amat. Belum tergunting. Aduh, Udah, dia tergunting gunting. terdekat nih. Gua tertampar. Kalau lo gimana Mas Rik? Kalau Scale. lagi sih ya gue ngeliatnya kalau misalnya yang sering terjadi adalah satu sisi yang dominan, yaitu sudah tidak baik gitu. Maksudnya lo juga punya suara lo untuk menyuarakan apa yang lo pikirkan. Tapi kalau memang sudah lo nggak ada, lo kayak ngerasa lo sudah tidak ada nilai, pendapat lo udah nggak dihitung, berarti ya itu udah, dan lo masih mengiyakan, ya itu udah bucin parah. 11. Wow. Wow, melebihi. Wow. Banyak Iya sih. arah. Kalau untuk Iya.
Untuk kalau egois diri apa namanya Pendapat egois itu kayak gitu harus- mah udah langsung Iya, itu itu bagi udah. gue juga Udah. udah 9 kalau itu sih. Gue kenapa 9 mulu ya? Karena 9,9. parah Iya, Sembilan. enggak maksudnya nilai tinggi bener ya. Oh iya. Lanjut Kan pendapat. selanjutnya tidak nih cepat galau kalau si doi cuek. Seorang bucin mempunyai suatu perasaan yang tidak bisa hilang darinya yakni galau. Ini terbukti saat mereka sering sekali menulis caption atau story ketika si doi cuek atau bersikap menyebalkan. Kenapa harus di story? Ya kan sekarang Karena kan sekarang masanya lagi emang masa, sedih story. iya. Kalau zaman dulu, Sekarang kan Nah, masa maksudnya new kenapa nggak normal. di-keep Iya. gitu? Ya normal tapi masih normal aja. Iya. Dia nyindir gue. Iya. Tom, please lah, ya Allah. Kena ada sama gue sekali. Ini emang pasangan cewek. Kalau nggak cowoknya ceweknya. Ya bener Cocok emang. berarti. Iya. jadi gimana Tetep kalau botol. lo? Kayak dia tuh misalkan kayak cuek dikit, galau. Kalau gue 4 lah itu udah biasa. Ya, Gue kalau kesel sama orang gak usah pacaran juga suka bikin status. posting kadang tuh. Karena cewek tuh ngelampiasinnya ke situ. Iya. Iya sih. Daripada main cowok. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ini kayak nilai jual gue turun ya lo. Padahal orang mikir Desya nggak kayak gini kan? Iya, langsung tulis. Iya iya. Apa? Kalau ada orang Biasa. kantor gue Telepon sama- aja enggak loh Iya. dikasih. Ya nggak mau. sama anak kampus Iya. ini Desya gitu. Yang kalau duduk kalau nggak depan belakang sendirian ya Allah. Ternyata begini. Jadi ini ajang klarifikasi. Bukan Jadi ya. podcast ini tuh bebas gitu. Bebas. Ruang publik gitu Ruang loh. publik. Memang semua orang tuh bisa Memang. berpendapat. Kenek. Ntar gue Lebih- bikin musiknya. Bener. Lebih apa? Lebih panjang. Oh, iya. Daripada Iya. bulu mem. Mang hampir. Apa sih? Ya udah. Tapi scale menurut kamu gimana? Kalau misalnya kayak mungkin kayak cuek sedikit tuh langsung panik gitu loh. Oh, Kayak 5 langsung dong. Karena gue cewek. Iya. Iya kan, cewek kan lebih baper. Iya, gue cewek tuh. Tapi kan kalau gue lebih kayak ke kamu langsung, kamu kenapa sih cuek? Nggak ke Iya, maksudnya status. Langsung tanya Tapi kan langsung. pasti ada lah momen dimana kayak misalnya si Tommy balasnya singkat-singkat masih kan kadang cowok gitu kan suka nggak mau Kabut, bahas iya. dulu ntar dulu gitu kan. Terus akhirnya lo nulis status atau itu Tulis apa? status tapi di hide semua Iya, orang. ih ngapain gua? Iya, yang lihat cuma dia doang. Oh, nge-hype Gitu rahasianya. oh Rahasia gitu. percintaan gue. Oh my god, gila kreatif juga. Gak capek nge-hide satu. Enggak, hanya Only. ditujukan Lah kan kepada bisa. Only kan bisa only. kayak lagu Iya. Pamungkas. Only you. Kok- Only one. You. Only you. You make me Iya. Gak suka gue gak Lanjut lanjut. Iya, iya. Terus Pokoknya 5 aja. 5. Karena kan cewek kan cepet baper gitu. Wih, Dan gila, misalnya gue kalau- cewek baper banget. Terus kalau cowok gimana? Ya, kita Apakah boleh baper? Ya boleh. Baper boleh. tuh semua hak semua semua orang. orang. Iya. hak segala bangsa. Kalau lagi sensitif gimana cowoknya? Iya. 2 dong garis 2. Iya. Lanjut. Corona apa hamil? Iya. Emang kalau itu Sekarang garis kalau dua ya? Strik dua kalau rapid test. Iya, 2 juga. Iya. Ada apa dengan 2? Iya, bodo amat ah. Ada nggak jadi. Misalnya kalau nih pada bingung gitu. Ini sebenarnya podcast apa sih? Memang tidak ada Sarimi intinya gitu. maksudnya. Sarimi isi 2. Jadi Sarimi. Apaan sih? Gue doang yang mikir Sarimi itu apa. Tahu. Gue mikir. Tahu Kalau gue tahu Sarimi dua. Enggak. Gitu. Kayak Sarimi. Sarimi Gue kok singkatan emonya gitu. Kok Sarimi lah? Gue takutnya dia ngira Sarimin. Enggak, gue tahu lo ngomong Sarimi cuma aku bukan yang Sarimi. Kan si Gue dua. sorry. Tim Indomie. Tim Indomie. Oh, iya, Enggak, gue lo juga goreng. Saya Gue soto. Nggak Saya bisa. Kita nggak mutus. goreng. Lo Des? Goreng. Berlanjut di podcast Oh, gue tetap gue dua-duanya abis Oh, dia goreng bisa memilih kuah. dia. Iya. Iya. Gue emang nggak pernah bisa Jadi berarti milih. Berarti dia cintanya bisa dua. banyak orang. Iya iya. Kalau gitu gue udah punya pacar dari dulu. Ya karena Oh, itu siapa lo nggak tahu, bisa Deja. memilih. Ya, gitu. Udah lah banyak, stop. terlalu banyak. Udah lanjut next. Jangan. Thank you. Aduh,
sebenarnya obrolan apa sih? Tahu Gitu loh. jelas. Aduh, pembahasannya nggak ada Poin lanjutan sih. Jadi pengen. Tapi sebenarnya gini. Kemarin gue baru bikin tapi nggak enak. Tapi basically Kok gini. bisa masak Indomie gak enak sih? Kayaknya Masak gue Indomie nggak enak. pengen makan buru-buru jadi nggak lodoh, agak keras gitu. Loh, Itu Indomie kayak tuh lidah lo nya deh. Maksudnya lo lagi nggak mood. nggak juga. Pengen. Indomie Enggak. walaupun lodo Kayaknya nggak harus lodo beli deh. enak. Di saat Harus terakhir beli. lo makan Indomie itu lo akan kangen lagi sama Indomie. Bukan kalau lo lagi nggak mood nih. Hmm. Terus lo kayak cuman aduh pengen. Ternyata lo nggak semut itu. Nggak Kayak gitu ya? nggak lagi kepengen Iya, banget tinggal gitu. pengen ya. cuman kayak aduh enak nih kayaknya. Terus habis itu pas makan enggak. Biasa aja. Iya, kali gue kayak gitu kemarin. Iya. Tapi pas gue Apa bikinin buat bokap gue enak. Ya karena Itu kayaknya emang karena lo tuh aneh. gini loh. karena Kurang ajar. Satu sama. Lanjut. karena basically Indomie itu yang kalau enak tuh dibikinin orang. Iya Jadi benar. bikinin sekarang. Ya tidak seperti Enak tuh dibikinin orang, kita lagi- disuapin. Bah, Aduh. tinggal mama ya kalau bisa dikunyahin. Astagfirullahaladzim. Jadi dia Kalau dikunyain tidak dong. Males ngunyah. jadi dia serpihannya doang udah. Enggak, tiba-tiba masuk usus gue bisa gak? Gue lapar ini, gue males ngunyah. Infusan Indomie. Iya ya. Oh, Di lidah berarti- berasa. Gue tahu jus Indomie. Nanti minum nanti namanya. Makannya Kan nggak dikunyah. Gue merinding dengerin bahasan Pembahasannya yang tuh menyeramkan. Enggak, lo semua tadi mikir dikunyahin, gue pikir ditaruh mulut terus kita gerak-gerakin gitu. Ternyata tidak dikunyah dan kayak bayi kalau misalnya kalau kayak bayi kan juga nggak kayak gitu. Iya sih benar. Dijadiin bubur bukan kayak gitu bayi. Jadi bubur kan? Jadi Iya bubur. jus makanya. emang ada yang bikin bubur Indomie? Gak Itu buat gue doang. Tadi gue bikinin. Tadi. Lanjut aja. Jadi Indo bubur dong bukan Indomie. kita mau oh ya di channel kita ini di podcast kita ini kita ada sesi namanya rekomendasi. Ya. Jadi di setiap ini lo mau bisa rekomendasi apapun misalnya kalau lo mau Film, musik, mau apa namanya mau film, mau Oh. variety show yang lo lagi tonton pengen lo kasih tahu segala macam lo juga bisa ngomongin gitu loh atau mungkin atau apapun lah buku segala macam gitu loh. Lo masih pada rekomen Gue apa? duluan. Iya emang Apa? itu di segmen terakhir bukan? Enggak. Ini udah Terus segmen. udah selesai. Iya, Ini emang doang. Konklusinya Ya dulu, konklusinya. Iya. Enggak tahu gue. Nggak ada endingnya ya. Tadi dulu. Sama gini, gue mau nanya deh. Nah. Lo semua pernah ngalamin bucin gak? Ya entah sama yang sekarang atau sama Nah. yang lalu gitu. Pernah gak? Bucin. Pernah. Tapi gue mau nambahin satu dulu. Apa? Sebenarnya kalau buat gue definisi bucin itu adalah ketika lo udah telepon lama-lama dan lo teleponnya yang lebay gitu, yang tiap malam lo teleponan, tapi yang dibahas tuh nggak ada. Gue nelfon cuman kayak, halo, gue mau tidur. Oh. Bukan sampai mikir 2 jam tiap malam, Iya. tapi nggak ada yang dibahas. Sama, cuman halo. Kalau anda tuh jatuhnya tuh emang jatuhnya. Halo. Terus sama rutinitas. Karena kalau anda tuh emang butuh temen tidur aja. Enggak gitu, Lain. Bambang ya udah lanjut ah. Nggak, tapi kalau udah di private maksudnya kayak lo udah sendiri sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kan lo kayak lagi ngumpul nih, terus ada temen lo yang teleponan. Oh iya. Itu baru. Oh iya. Jadi kayak nggak Udah menikmati waktu lain. society kan. Dan gitu setiap kan. nongkrong tuh mungkin sering kayak gitu, atau sekarang video call gitu kan. Itu udah bucin parah sih. Kayak lo juga baru telepon tadi, lo baru ketemu kemarin atau Iya, segala. gue sering kayak gitu tuh. Tapi gue gak ngerasa bucin. Kalau kamu gimana? Maksudnya Apa? pasti- Tapi kalau berdua doang ya. Kalau Iya, kalau gak ada kita temen. lagi rame-rame Kalau terus itu dibawa temen mah, teleponan, Itu baru Tidak dong, bucin. bucin. Tapi Justru. kalau gak ada temen, tapi baru ketemu gitu, baru ketemu terus telepon. Terus Nggak gimana? apa-apa. Tapi kalau itu sih Kalau masih berdua wajar nggak sih. apa-apa. Iya, Kalau maksudnya tuh kalau Kalau lagi itu kan lo rame. nggak ada yang tahu nih. Tapi udah kalau kayak berdua gitu. nggak apa-apa Iya. kan? Iya nggak masalah. Tapi kalau itu sih bukan emang. Tapi Nah, sebelumnya bucin lo gitu nggak loh. pernah sebelum sama Fanny atau Kalau Fanny sebelum kalau gue sih dari ini kayak Gue udah nggak nyiapin pernah deh. pertanyaan. Kalau untuk Sama hal siapa? ini deh. Kalau untuk hal itu kayaknya nggak ada deh. nggak ada. Nggak ada kayaknya. Bohong Kalau dari Iya, lo gue sih nih nggak ya. laku sih ya. Jangan gitu. Tiga. Iya. Satu kali lagi nih. Gue mau di sini ada undang-undangnya nggak sih bacok saudara? Ada pasalnya. Makanya gue tadi sedikit gunting tuh untuk itu sebenarnya.
Kalau cekik saudara ada ini aneh nggak? Kalau di agama masih boleh Tergantung. gitu. Gak apa kalau saudara lo ikhlas. Saya mau cekik saudara saya gitu loh. Boleh gak sih? Jangan dong. Terus gimana? Soalnya dia unik. Taruh gue di museum. Gue gak bilang gitu ya. Manusia unik. Gini konklusinya adalah kalau gue kan tadi kayak gitu, yang menurut gue hal yang Hmm. paling bucin adalah ketika lo tidak bisa meninggalkan pasangan lo, ketika lo emang harus meninggalkan. Ya itu sih, dan lo Iya. pengen meninggalkan kayak untuk beberapa hal, kayak gue pengen istirahat dulu nih, tapi gue harus telepon, gue harus video dan gitu-gitu loh. Iya tapi maksudnya lo pernah Lo mengorbankan diri sendiri. Lo pernah Mungkin gue yang akhirnya menjadi toksik gak sih kalau gue yang sering akhirnya gue yang nelpon. Tapi belum tentu. belum tentu dia kan gak nyaman. Iya. Tapi gue lebih sering yang gue nelpon lama dan ngobrol sih. Tapi Kalau lo menurut nya nyaman. Definisi bucin yang paling bucin nggak? Definisi apa pengalaman ya? Nah, iya tuh pengalaman Enggak, kalau ya gue. pengalaman lah. Iya, Lebih ke- pengalaman deh. Sebenarnya gini loh, kalau misalkan secara universal banget kan memang nggak ada gitu loh. Ya, yang Arti menurut yang pribadi ya. pentingnya Nah. gitu loh. Tapi kan kalau secara pribadi lo gimana gitu. Gue pernah. Tapi sedih gak sih? Belum juga cerita. Habis gue ngerasa itu hal terbodoh yang pernah gue lakuin, tapi gue gak nyesel. Ya Karena jadi gini, gue pernah gue putus nyambung tuh dalam sehari. Ngerti gak lo? Kayak diem gak sih? Mati nyalain lampu. Iya. Itu gue tuh ngerasa gila, gue tuh dulu segoblok itu banget. Padahal ya dulu tuh teman gue tuh bucin kan, maksudnya pada bucin. Terus gue kayak gue nggak ngerti sumpah, jadi lo kok lo mau sih digituin gitu. Misalnya putus nyambung, putus ya, kok lo mau sih gitu. Dulu kan prinsip gue udah putus ya udah gitu kan. Terus waktu itu tuh gue putus itu tuh dengan orang yang sama, tapi putus sehari balik sehari tuh beberapa kali, ngerti gak lo? Oh sering kayak Itu tuh bodoh banget. Gue kayak Desya lo dipelet gitu. enggak dalam tanda kutip sini yang putusin lo atau cowok? Cowoknya. Kayak Jangan minta balikan spurt juga cowoknya. at the moment ya gitu ya. Gimana? Spurt at the moment, jadi kayak mungkin dia kayak lagi emosi, kayak tiba-tiba ngeluarin kata-kata itu gitu loh. Justru dia yang jadi gini kan, putus set gitu, terus besoknya balikan nih, kan dia ngajak balikan, terus besoknya lagi dia minta putus. Dan gue mau gue nggak tahu sih, gue tuh Sebucin sebodoh banget. apa gitu. Itu menurut gue tuh bodoh banget gitu. Itu tapi gue tuh ikhlas, ngerti gak lo? Kayak Ikhlas sama bodoh beda dikit ya. iya emang kayak polos sama bego kan beda dikit gitu. Iya. Itu tuh gue kayak gitu, tapi gila sih. Tapi gue dari situ belajar kayak akhirnya gue merasakan kayak teman-teman gue gitu. Karena kan gue suka kayak orang suka nanya sama gue kalau kayak gini gue harus kayak gimana ya gitu. Nah karena gue nggak pernah ngerasain, jadi gue nggak tahu kan harus kayak gimana gitu. Tapi gue bersyukur gue pernah rasakan, walaupun kayak teman gue nggak ada yang separah gue. Gue suka kata-katain temen gue, lu bucin banget. Ternyata gue tuh Paling parah. iya banget. Itu kapan? banget. SMP, SMA. Pas udah kerja. Oh. Bahkan Kita tahu lah ya. ya udahlah. Nggak usah sebut merek. Iya waduh. Gue gak bakal sebut merek, tapi nggak bakal didengar juga. Terus kalau kamu? Pernah sih. Lagi kan gue kan jarang ketemu nenek gitu. Oh iya. Nginep nih di rumah nenek seminggu. Terus cowok gue tuh kayak bucin banget gitu loh. Kayak mesti Mantan. ketemu. Bukan Iya, saya. iya. Oh. Gitu. Waktu itu. Itu cowok dong. Iya. Cowok apa mantan. cewek? Baper banget. Waktu Belum jadi mantan. ya kan maksudnya mantan Dengerin. pacarnya yang diceritakan. Itu kejadian waktu itu cowok. Iya juga sih. Sudahlah. Dah, ayo. Lanjut. Ya pokoknya pengennya ketemu mulu. Seminggu tuh kayak 5 kali gitu kan. Walaupun hari biasa harus ketemu. Kamu pulang dong, aku pengen main, aku kangen kayak gitu kan. Gue udah bela-belain pulang nih, tapi dia gak ke rumah gue, kan nyesel. Wah, iya gue juga baru inget. Abis dari situ lo gak putus. Rumah nenek lo di mana? Rumah nenek lo di mana? Jauh gak? Putat, Lumayan jauh. Tangerang Selatan. Ya, Tangsel. Waktu itu juga akhirnya yang bikin gue mutusin buat udahan gitu ya.
Jadi waktu itu gue kan kalau di kantor tuh yang survei villa tuh, tukang villa gue. Jadi kalau ada perlu yang nanya-nanya Desya ada villa gak? Gitu ntar kita bisa kasih kontak. Terus dia tuh mau anterin gue survei, tapi gue nggak mau kan, karena waktu itu tuh udah putus nyambung gitu deh. Udah lah nggak usah gitu, gue survei villa sendiri aja. Terus habis itu dia kesel karena ditolak. Nah, gue emang udah nggak ada apa-apa sama dia, tapi namanya masih ada perasaan kan. Nah, dia tuh kalau gue nggak ngerti deh, kalau teknik itu kalau nggak salah selesai skripsi itu dia kayak ada seminar gitu deh. Apa mau skripsi itu ada seminar. Iya, pokoknya ada seminar gitu deh. Gue nggak ngerti. Terus gue posisinya tuh gue habis ujian, terus gue dia kamu selesai jam berapa, bla terus nggak dibales tuh. Aku datang gini, terus intinya gue udah pesen Gojek kan, karena gue takut lama kan, karena jauh, itu posisi tuh jauh dari kampus gue. Terus dia bilang intinya tuh dia nolak karena waktu itu gue nolak dia nganter ke Survei. villa. Kok balas Gue udah di dendam? jalan, ya Allah, terus udah kayak gitu gerimis. Terus gue kan gak suka pakai jas hujan. Terus karena gue lagi bawa laptop kalau nggak salah, gue pakai jas hujan badannya doang gitu kan. Di jalan hujan deres, tuh abang ojol juga deres kagak berhenti kan, gue celana gue basah ya. Gue manggil nggak denger karena itu sederes itu banget. Kedinginan gue sampai sana, terus gue bingung kan kayak, terus gue mau ngapain gitu kan di sana, gue nggak tahu siapa, terus ada temennya, terus kayak apa namanya, ya udah kamu tunggu aja gitu, dia bentar lagi kelar. Enggak, soalnya kan nih cowok nggak mau ketemu gue kan gitu, gue udah basah-basahan. Terus akhirnya ya udah gue pulang, terus dia minta maafnya apa, aku disuruh sama si A minta maaf. Lo tau Kok kan disuruh? itu tuh titik gue kayak, nggak anjir, ini udah nggak sehat. Nggak sehat, Gue tuh ya. sebelumnya tuh udah nanya sama temen gue yang lebih tua gitu kan, kayak gimana ya gue sama dia gitu. Kalau dia kayak gini tuh gimana? Lanjutin gak? Terus dia bilang sama gue kan emang tipe orang yang susah suka sama orang kan. Iya. Jadi menurut temen gue tuh, gue bisa sesukain itu sebenarnya bagus secara perasaan, tapi hubungannya itu sebenarnya udah nggak Toxic sehat, lah. udah toxic gitu. Lo lisin deh plus minus lo pacaran sama dia tuh apa gitu kan. Ternyata memang banyak minusnya gitu. Udah dari situ udah deh, kayaknya udah nggak sehat anjir. Ngapain gue hujan-hujanan bela-belain Udah gitu minta maaf ya disuruh. Iya, aku minta maaf kan ya disuruh sama ini. Kayak gak ada otak. Subhanallah, Allahu Akbar, tau gak lu? Tadi lu gue belum kelar ceritanya Iya, nih. lanjut. Yang dari tadi kan gue balik tuh akhirnya ke rumah karena dia kan. Terus nyampe itu nggak main. Gak lama dari situ nenek gue meninggal. Ya Allah. Gue balik lagi. Gue balik sehari setelah gue pulang nenek gue meninggal. Udah gue balik lagi. Itu tuh nggak ada ngucapin. Cuma gini, turut berduka cita ya. Nggak ada pakai tanda. Ya selain pacaran, emot peluk, kiss gitu. Anyway, Cuma kita tuh pakai. deket kali. Iya. Cuma pakai apa tuh tanda yang kayak bersyukur gitu. Yang bulat. Oh iya, yang kayak malaikat. Angel. Iya. Mungkin. Sampai nenek gue tuh kesebut, sekarang kamu lebih milih pacar ya dibanding nenek. Tapi pakai nada halus kayak. Dia nenek gue tuh ngomong ke teman gue, dia udah punya pacar sekarang, susah udah ketemu neneknya gitu. Gue nyesel banget tau di situ. Tapi nenek gue sebelum itu pesen, kamu kalau misalkan nyari jodoh, caranya babat bebet bobot. Jadi jangan dari gantengnya aja, kayaknya aja, keluarganya baik nggak sama kamu kayak gitu. Di situ gue belajar. Gue ketemu Tommy. Tapi nggak tahu ya jodoh apa nggak. Nggak tahu. Tommy mah bebet bobotnya bagus, dia aja Iya, nggak bagus. Dianya bagus gak ya? Kambing lah kan dibilang. Oke. Oh, cekek. Gunting mana gunting? Saya mau gunting bulu hidungnya. Saya mau hak. Tommy keluarnya baik ya. Dia benar, bibit-bebet bobotnya baik, dia aja yang nggak baik. Bobotnya salah bobot. Gue bahagia banget Gue toh. gak mau ikut-ikut. Ya Allah. Enggak, Kuatkan kasihan aku. lo. Ntar dia terbebani. Jadi kalau dilihat tips dari Desya adalah ketika Anda berpacaran, list baik dan buruknya. Negatif. Iya, ketika lo mau mutusin, mau putusin, itu sebenarnya semua cowok. hal sih. Misal lo bingung nih, lo bimbang mau mutusin A apa B, lo list aja plus minusnya dan jangan lupa sholat, Iya. minta petunjuk. Gue juga, Istiqoroh. iya Oh, itu itu tuh didekatin. akhirnya gue yakin buat mutusin dia, gue sampai sholat istiqoroh karena kan
dia lebih tua kan, jadi tuh memang udah ada rencana serius. Gue saat istihoroh ya udah akhirnya tuh ditunjukin lah, maksudnya banyak hal yang ya Tidak pokoknya kita sesuai. nggak bisa, terus gue dikuatin gitu loh buat udah gue bener-bener lepas dari dia, sekarang dia udah punya istri. Iya, jadi gue ngerasa seneng kayak keputusan gue tuh gak salah, coba gue masih sama dia terus tiba-tiba gue tinggal nikah tuh. Gak ditinggal nikah aja, move on-nya 2 tahun apalagi tinggal nikah. Tapi lo diundang gak? Diundang, gue dateng. Pas datang tuh ya gue udah biasa aja sama dia. Tapi ceweknya cantik gak? Ya Allah. Standarisasi ketika seseorang tuh kayak putus dari mantan gitu. Bisa Tau gak putus dia? gitu loh. Dia akhirnya taruh. Oh, tak. Taruh. Karena memang ketika kita putus tuh mungkin sama-sama sakit ya. Maksudnya ya nggak gue doang yang sakit. Jadi udahlah, mendingan taruh aja. Tapi itu kenapa ya? Misalkan kalau putus tuh Enggak. enggak gitu loh. Mostly gitu loh. Mostly kebanyakan orang kayak apa misalnya kayak putus tuh kayak langsung kayak apa namanya cakapan mungkin kayak ngomong Iya, cakapan mana cakapan atau kayak mana. mungkin karena lo ini cewek barunya masih mendingan gue Gengsi gitu ya. loh. Karena kan nggak mau kalah. Iya, Masa betul. lo putus dari gue? Dapetnya yang Lebih baik. Masa lo dapet lebih jelek? tahu. Enggak lah, kayak gitu. Ternyata kayak gitu tuh ada ya. Ada Mas Rip, ada. Ada. Di society itu pasti ada. Cewek sih pasti gitu ada loh. kok Iya. gitu. Cowok juga ada sih. Iya, Oh, yang kayak cowok sekarang tuh kayak cewek. Enggak, Iya, enggak kayak gitu, enggak cewek. gitu. Ternyata gue Hah? suka lihat cowok tuh kayak cewek gitu. Iya, kayak Hal-hal yang harusnya itu tuh cewek kok ada di cowok gitu. karena sekarang tuh terlalu tinggi feminisme gitu loh. Kita harus ada juga maskulinisme. Nggak bisa. Kenapa? Iyalah, kan semuanya kan harus ada tuh. Kalau misalkan cewek apa, terus feminisme Bukan gitu feminisme, loh. itu loh yang Feminis- R.A. Kartini itu apa? Ya itu apa namanya? Emansipasi. Iya, Emansipasi emansipasi. Tapi itu nyebutnya. maksudnya kan, ya, cuman kan lebih ke feminisme yang kayak cowok cewek tuh harus yang kayak mandiri gitu. Mungkin kalau dulu tuh kayak ini kayak harus bukain pintu buat cewek, nah tuh kan kayak gitu. Kayak apa ya, derajat cewek kan dinaikkan gitu loh. Iya, cuman kan sekarang kayak apa ya, kayak mungkin di society kebanyakan yang gimana ya, lebih major lah untuk yang cewek gitu loh di sosial media segala macem ya. Ya, kayak seperti itu sih kalau yang gue lihat gitu loh. Oke, kita lanjut di sesi rekomendasi atau ada yang mau nambahin lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Oke. Baterai gue udah lobet. Gue nyari wifi nih. Nggak dapet. Oke, di sesi rekomendasi kali ini, Mas Rip, ada Dari yang mau gue ya. rekomen apa? Gue aneh sih maksudnya kayak lo tau kan gue gak pernah ganti wallpaper sama sekali. Iya. Karena gue suka sama wallpaper itu. Bahkan wallpaper itu dari handphone gue belum ganti. Dan begitu gue ganti handphone, wallpaper gue samain. Berarti setia dong. Saking gue sukanya sama wallpaper itu gitu. Terus akhirnya gue bosan, gue ganti sama gue mau ngasih rekomendasi wallpaper. Cuma gimana caranya? Bisa nggak sih? Namanya aja lah. Enggak, nama di itunya apa? Nama Nggak Gue tahu. nyari white background, akhirnya ketemu. Ntar gue taruh linknya deh, gue cariin. Ini dari Pinterest. Oh, kalau Pinterest Pinterest. Dan kalau ini mencari ya ide. Iya, nanti gue harus cari dan ya Iya. selama itu gue pakai wallpaper yang lama dan akhirnya gue ganti. Berarti ini Wallpaper lama lu kan iPhone kan? kayak yang iPhone betul. Tapi handphonenya bukan iPhone. Handphone bukan, tapi gue suka warnanya. Oh. Gue suka aja gitu. Terus belakangan gue suka ini waktu gue lagi nyari-nyari background buat proyek gue desain. Jadi Gue kayak harus inspire masukin lo ini ke ya. handphone deh, iya. Gambarnya lampu gitu loh, keren gak sih? Kayak Keren. Oh iya. calming sekali. Simple gitu ya. Simple minimalis. Betul. Dan walaupun handphone lo udah retak, tetap kelihatan bagus. Iya sih. Ya, kita aja dari rekomendasi juga. Ntar gue kasih link. Lo? Des, ada rekomendasi mungkin lagu, film, atau mungkin lagi lo nonton drama Korea, series Netflix atau apa? Enggak juga atau Enggak. Paling drama. Pokoknya harus nonton banget tuh Hospital Playlist sama Hah? Replay 1988. Itu Oh, tuh Replay ya itu 1988. genrenya tuh apa ya? Pokoknya banyak hal yang Pelajaran bisa lo hidup, dapetin, relate banget sama enggak. Ya pokoknya dia ada hal yang menurut gue itu tuh relate di kehidupan nyata dan bisa lo ambil lah.
Nah, pelajarannya gitu. Itu bukan yang dia ada percintaan tapi nggak menye-menye gitu loh. oh yang nggak terlalu yang Enggak yang romantis ya, banget lah ya. Nah, bener-bener ya ada tentang nilai-nilai kehidupan lah, itu keren banget sih. Sama kalau suka itu nonton Conan. Gue lagi suka Conan. nonton Conan. nonton animenya lagi ya? Iya. Udah lama. Gila ya, masih yang apa namanya, gambarnya burem. Burung. Masih resolusi rendah. Waduh, memang benar sih. Kamu Terus? ada? Gue pengen ngasih tahu aja ternyata Scarlet Whitening itu bereaksi. Bagus. Kan gue bereaksi. Beneran Iya. mencerahkan sih kalau menurut gue. Scarlett. Kan Pakai banyak lo artis di endorse di gitu muka. kan. Gue kira tuh bohongan Sudah artis. putih. Ternyata emang beneran memutihkan. Tuh, beli guys. Beli Yang Scarlet yang White. charming. 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 Iya, kayak jatuhnya gue. dia hand. Yang Oh, gue- Wangi tahan lama nih. Nih udah jam berapa? 10. Gue mandi jam 5. Itu wangi masih ada. berarti memutihkan lah. Iya. Berarti itu Apa? beli minyak telon My Baby yang serai. itu gue juga pakai itu itu. enak sumpah Yang mana? wangi yang serai. Oh, gue pakai yang biasa. Itu Enggak. enak wangi bayi. Itu enak banget wanginya sumpah. Awet kan My Baby? Iya. Gue setiap hari nyiumin itu di rumah jadi Jadi kayak udah kebal. Itu enak banget dah. Cobain. Parah sih My Baby. Cobain diminum. Enggak gitu ya. Tidak dong. Bisa. Kayu putih diminum. Minyak telon. Bisa. Telon, kayu putih sama minyak tawon tuh sebenarnya bisa diminum. Ini Tapi- disclaimer dulu iya. ya. Ini bukan Coba benar-benar cari dulu berarti ya di ini. Google. Coba cari dulu. Jangan benar-benar. Udah, Oh, bisa diminum. Saya Soalnya minum gue juga tahu dari Loh. teman. Enggak masalahnya. Toto bebuih Waktu putih itu kan iya, tidak pernah dengar lucu kayak gitu. juga dong. Cuma logikanya gini, kalau emang bisa di itu dia pasti langsung ngeluarin bisa diminum gitu loh. iya. Dianya aja tuh nggak ngeluarin. Nah. Kayak gitu. Berarti tuh udah lah jangan coba-coba. Kayak sudah putus kayak dulu asa. kayak dulu tuh iklan ini tahu nggak apa minyak goreng yang kayak bisa diminum. Oh iya iya. Iya kan, tahu kan? Seperti air Iya bisa kan? diminum. Iya kan gitu kan. tahu. Tapi kan itu kan di Itu biar Inani badannya kan ngembang kali. tidak seperti. Tapi kan di situ. Tapi kan di situ kan Kenapa ngembang? ada apa namanya, ada bintang yang emang menjelaskan gitu loh. Ternyata memang bukan berarti harus Lo diminum dikonsumsi gitu loh. minum, tapi Iya. selight itu minyaknya, jadi bisa Iya, bisa diminum. seenteng Bisa itu diminum. gitu loh. Nah, kalau dari gua sih rekomendasi untuk apa ya? Kalau sekarang saya lagi anime, biar beda. Saya lagi nonton Kanojo Okarishimasu. Itu dia menceritakan Okari. Iya benar. Jadi Oh, dia itu. Oh, kari sweat. Serius? bodoh amat. Oh, Kanojo Okarishimasu. Jadi dia tuh Gas aja. Ormas. Okarishimasu. iya Okarishimasu gitu. Jadi menceritakan Arigato gozaimasu. iya, monggo Mas. Kasihan yang mau ngasih rekomendasi. Emang saya selalu diginiin kok. Jadi kalau itu tuh menceritakan mengenai awalnya tuh di cerita itu tuh pacar kalau lo kayak apa ya, kalau di Jepang sih kayaknya sih memang Jepang tuh memang beda gitu. Memang. Lanjut. Bodoh amat. jadi tuh ada disebutnya pacar rental. Apa? Iya, jadi Boleh tuh. Pacar rental. Iya pokoknya rental. Jadi itu lo tuh bisa kayak nyewa orang buat Buat jadi berpura-pura pacar, iya. menjadi pacar lo selama Lumayan tuh buat misalkan kondangan. misalnya karena untuk beberapa jam gitu. Iya. Jadi itu ada waktunya gitu. Misalnya mau sampai sore atau mau sampai apa gitu loh. Tapi ada terms and conditionnya. Jadi misalnya kayak lo mau ngasih tahu ke orang tua atau ke apa namanya, ke saudara atau segala macam, itu resiko lo. Jadi misalnya kalau kok tiba-tiba gak bawa pacar itu lagi, Pokoknya dia gak bertanggung jawab lah atas hal. Pokoknya iya. kayak lo ngenyewain aja iya, gitu. tetapi itu kan secara cerita itu tuh jadi secara apa ya, secara Realnya. gambaran besarnya kan itu. Tapi ternyata di balik cerita itu ternyata ada kayak apa ya, komedi-komediknya juga. Terus apa namanya, dari cerita si karakter utama ternyata benar-benar benar-benar suka sama si Yang di rental yang kan rental? ya enggak apa namanya, cewek yang di apa namanya, sewa itu tersebut gitu loh. Jadi kayak apa namanya, lebih seru sih. Jadi kayak ceritanya itu membuat ada satu kondisi di mana oh iya apa namanya,
jadi kayak bener-beneran suka, jadi bener suka gitu loh, nggak yang cuma sekedar ketemu sewa perhatian doang gitu. Jadi seperti itu aja sih. Oke, ada yang mau nambahin lagi atau rekomendasi? Sudah cukup? Rekomendasi dengerin Ruang Podcast. Kalau itu sudah pasti dong. Gila, gue bayarannya tinggi nih. Iklan ya. Ya, tapi ada iklan tuh di luar gitu, nih iklan di dalam sini, jadi dia harus dengerin dulu sampai selesai baru orang tahu rekomendasinya, padahal dia udah ya gue udah dengerin kan barusan. Ya kan nanti biar nextnya tuh didengerin terus gitu loh. Oke. Thank you semuanya ya yang udah Terima kasih. menyempatkan datang kemari untuk berbincang-bincang, berpendapat mengenai banyak hal yang terutama si bucin sih. Jadi untuk jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share untuk kalian semua, dan jangan lupa jadilah bucin yang baik tapi jangan bucin yang toksik. Bye bye.